Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novianti Dwi Putri dengan NPM 12 10 2644 kelas 2P Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padaya Gunung Jati. Pada video pembelajaran manajemen inovatif kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai memperbaiki kompetensi. Untuk materi lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama mengenai pengertian dari kompetensi. Kompetensi di sini merupakan suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Yang dengan kata lain bahwa kompetensi ini adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan atribut kepribadian seseorang dalam melaksanakan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu organisasinya. Selanjutnya ada pengertian kompetensi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut SK Kepala BKN tahun 2003 yang mendefinisikan bahwa kompetensi ini merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara efektif, profesional, dan efisien. Selanjutnya ada menurut Margaret Dale tahun 2003, Lil Spencer dan Sidney Spencer 1993 yang dapat dilihat pada video berikut. Kemudian terdapat beberapa tingkatan perbaikan dalam kompetensi. Yang pertama ada mudah diperbaiki, lalu ada agak sulit diperbaiki, dan yang terakhir sulit diperbaiki. Ada 3 metode penilaian dalam kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel para ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu di sini ada materi mengenai rancangan studi. Menurut Spencer dan Sidney, rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan kriteria kinerja yang efektif, yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga, mengumpulkan data, keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi, kelima, validasi model kompetensi, dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Beberapa komponen dari kompetensi, yang pertama ada motivasi, yang berfungsi untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits atau sifat, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self-concept, yaitu berupa sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Selanjutnya ada knowledge atau pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir adalah skill atau keahlian, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Ada beberapa determinan yang dapat mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama adalah kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek ini memegang peran penting dalam membentuk suatu kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman ini merupakan elemen paling penting dalam membentuk
penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan. Dan yang terakhir kapasitas intelektual, yaitu kapasitas seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi.